Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun dimanapun berada. Saya yakin dan percaya sampai saat ini berkat Tuhan terus mengiringi kehidupan kita. Terbukti nyata pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam channel YouTube Embun, di mana kita bersama-sama menyatakan pujian, sembah kita kepada Tuhan, bahkan pada saatnya nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terbukti nyata di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk menghirup napas kehidupan. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Sebab kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin libatkan Tuhan untuk ambil bagian dalam kehidupan kami, yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa menopang kehidupan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita ingin bawa hormat, kemuliaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang besar, yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, tidak jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita miliki. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita nyatakan kembali pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan Dia Allah yang besar, yang terus menopang kehidupan kita. Mari kita beri kemuliaan, beri hormat bagi nama Tuhan.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, sungguh besar Tuhan, perbuatan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar saat firman-Mu akan bersama-sama kami dengar, kami renungkan, pun juga kami pelajari Tuhan. Berkatilah hamba-Mu nanti Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ini. Pun juga berkati kami Tuhan yang tetap selalu setia untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan firman-Mu hari lepas harinya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Amin. Shalom, Sobat Embun yang diberkati Tuhan dimanapun berada, apa kabar? Saya yakin dan percaya kabar kita dalam keadaan baik dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-25. Dan di sini saya akan membaca untuk kita semua, berbunyi demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan memperdulikan mereka. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sobat Embun yang diberkati Tuhan, saya ingin mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Jadi ada seorang anak laki-laki kelas 4 SD. Beberapa hari yang lalu dia latihan dengan ayahnya naik sepeda di halaman rumahnya. Kemudian dia mulai bisa. Beberapa hari kemudian dia latihan sendiri di depan rumahnya. Dan tanpa diketahui, ayahnya diam-diam memperhatikan dia dari dalam rumah lewat jendela. Sang ayah melihat anak ini mengayuh sepeda, terjatuh, bangkit, terjatuh lagi, bahkan sampai kakinya sedikit lecet. Dia bangkit lagi, bahkan terjatuh, dan dia menangis. Kemudian dia berseru, "Ayah, tolong, ayah, tolong." Tetapi ayahnya tidak datang menolong dia. Dia kembali bangkit, dia kembali mengayuh, sampai akhirnya dia bisa. Sobat Embun yang diberkati Tuhan, jadi anak ini tidak mengetahui bahwa ayahnya selalu memperhatikan dia dari dalam rumah. Dan ketika ia menangis, ia berseru memanggil ayahnya, ayahnya melihat betul. Dan saya yakin dan percaya kalau lukanya itu parah, pasti ayahnya langsung menolong, berlari menuju anaknya. Sobat Embun yang diberkati Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kita juga, kita seperti anak tadi. Kita sedang mengalami masalah, kita terjatuh, kita bangkit, kita terjatuh, kita menangis, kita menyerukan pertolongan dan kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Tetapi kadangkala pertolongan itu belum terlihat. Dan bahkan ada beberapa orang yang bertanya, apakah Tuhan masih menolong saya?
apakah Tuhan masih mendengar saya? Firman Tuhan hari ini dalam Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-25 tentang bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan di Mesir. Jadi mereka menjadi budak dan hidup di dalam sebuah tekanan. Mereka sudah lama menanggung penderitaan itu. Mereka mengeluh dan berseru kepada Tuhan, tetapi belum ada sebuah pertolongan. Bapak Ibu, Sobat Embun, dimanapun berada, Tuhan mendengar setiap seruan mereka. Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan mengetahui keadaan mereka. Sama seperti cerita di awal tadi. Sang ayah tadi melihat, sang ayah tadi mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Sang ayah selalu memperhatikan anaknya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak peduli. Jadi ketika bangsa Israel sendirian dalam sebuah penderitaan, Tuhan selalu mendengar seruan mereka dan juga melihat mereka. Saudara-saudari, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, kita pun pernah mengalami masa-masa sulit, mengalami pergumulan dalam sebuah keluarga, mengalami pergumulan dalam kehidupan bekerja, bahkan mungkin saja tanggung jawab yang besar sampai tubuh kita tidak cukup kuat untuk menanggungnya. Atau mungkin sakit yang dirasa belum sembuh-sembuh, atau mungkin anak-anak yang dalam tumbuh kembang dalam pendidikan yang kadangkala membuat kita khawatir. Bagaimana anak-anak kita? Atau persoalan-persoalan lainnya. Tanpa sengaja, tanpa disadari atau disadari, kadangkala kita berkata, Tuhan, sampai kapan? Tuhan, di mana pertolonganmu? Tuhan, kami selalu berdoa dan selalu berseru, sampai menangis, tapi keadaan belum berubah. Sobat Embun yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan mengukur kepedulian Tuhan hanya dari seberapa cepat Tuhan menjawab doa kita dan menolong kita dalam sebuah pergumulan atau permasalahan. Karena Tuhan mungkin belum menjawab sesuai waktu yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau tidak melihat apa keadaan, situasi, dan kondisi kita. Mungkin kita merasa Tuhan diam. Sebenarnya Tuhan juga sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Tuhan bisa saja belum mengubah kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Sebab pertolongan Tuhan tidak selalu datang dengan cepat. Tetapi pertolongan Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetaplah berharap. Sebab Tuhan yang mendengar jeritan Israel adalah Tuhan yang sama yang mendengar seruan kita. Sebagai manusia, memang kita tidak tahu kapan pertolongan Tuhan itu datang, tetapi kita tahu kepada siapa kita berharap. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ia mendengar, Ia melihat, Ia mengetahui, dan Ia akan bertindak menurut waktu dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau yang senantiasa peduli, Engkau senantiasa melihat hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya Tuhan.
Mampukanlah kami ya Tuhan tetap percaya ketika Tuhan belum menjawab. Mampukanlah kami ya Tuhan tetap berdoa ketika semua keadaan yang terjadi dalam dunia yang fana ini belum berubah. Bahkan ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap berharap ketika kami masih belum menemukan jalan keluar. Ya Tuhan, kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau mengetahui, bahkan Engkau akan membuka jalan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami semakin diberkati, kami semakin dimampukan, kami semakin ditolong. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, dalam setiap peran, dalam setiap tugas tanggung jawab kami, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek nenek, seorang tante, seorang om, seorang anak. Kami percaya kehidupan kami, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Ya Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami percaya kami juga dimampukan karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dalam keadaan Indonesia pada saat ini kami percaya juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan juga Tuhan menyatukan kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan Engkau sebagai jurumudi dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami bersama mengakhiri doa ini dengan doa yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.